Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Haikal. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai fisiologi siklus haid. Baik, jadi sebelum saya menjelaskan bagaimana fisiologi siklus haid, jadi kita mulai dulu dari definisi, yang mana definisinya itu adalah haid, yaitu perdarahan yang berlangsung secara siklik, yang mana secara siklik ini artinya terjadi secara berulang, yang akhirnya akan menyebabkan uterus akan disertai pelepasan pada endometrium. Nah, kemudian setelah itu di dalam siklus haid itu kita memperhatikan ada 4. Yang pertama, panjang siklus, lama haidnya, dan jumlahnya. Ada 3 jumlahnya, yang mana panjang siklus ini itu berlangsung selama 24 sampai 35 hari. Tapi di beberapa penelitian terbaru itu 80% siklus haid ini berlangsung selama 28 hari. Nah, setelah itu lama haidnya juga berlangsung selama 4 sampai 7 hari. Kemudian jumlahnya bisa kita perkirakan selama banyaknya itu 30 sampai 80 mili dalam sehari, yang diperkirakan memakai pembalut seharian full itu biasanya 2. Nah, setelah itu kita masuk di kompartemen yang akan berperan nanti di siklus haid. Ada 4. Yang pertama hipotalamus, kemudian hipofise, dan ovarium dan uterus, yang mana poin 2 tadi hipofise, ada hipofise anterior dan posterior. Yang berperan dalam siklus haid itu hipofise anterior. Nah, jadi sekarang kita masuk di siklus haid itu sendiri. Jadi kita membayangkan bahwa ada hipotalamus yang akan melepaskan gen RH. Gen RH ini akan menstimulasi hipofise untuk melepaskan FSH dan LH, yang mana FSH dan LH ini akan menstimulasi ovarium untuk melepaskan estrogen dan progesteron, yang secara bersama-sama estrogen dan progesteron ini akan menyebabkan perubahan pada endometrium atau terjadi haid. Itu gambaran besarnya. Sekarang kita akan masuk ke lebih bahas secara kompleksnya. Nah, di dalam siklus haid itu dia terbagi 2. Ada namanya siklus ovarium dan siklus endometrium. Nah, siklus ovarium ini dia terbagi 3 lagi. Ada namanya fase folikuler, kemudian ada namanya fase ovulasi, dan fase luteal. Nah, untuk siklus endometrium itu terdiri dari 3 juga, yaitu fase proliferasi, ada fase sekresi, dan kembali lagi ke fase menstruasi. Nah, yang pertama kita bahas fase menstruasi. Nah, di dalam penjelasan tadi saya yang di awal, yang dari hipotalamus sampai ujung-ujungnya menghasilkan hormon untuk berperan pada siklus haid atau estrogen dan progesteron ini, jadi secara bersama-sama progesteron ini yang awalnya dia masih ditekan atau masih berada dalam ambang yang rendah. Kemudian estrogen ini dia sudah meningkat adanya estrogen yang dominan. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena LH tadi yang terbentuk ya, LH tadi hipofise yang menghasilkan FSH dan LH tadi. Nah, kemudian kita bahas LH. Nah, LH ini dia bekerja di sel TK di ovarium. Nah, sel TK di ovarium ini dia mengubah kolesterol menjadi androgen. Nah, kemudian FSH ini bekerja di sel granulosa, yang mana sel granulosa pada ovarium ini yang tadi LH
menghasilkan androgen. Nah, kemudian FSH ini androgen yang dihasilkan oleh LH tadi itu diubah menjadi estrogen. Nah, secara logika kan estrogen akan semakin bertambah banyak dan semakin meningkat. Nah, estrogen yang meningkat akan menyebabkan terjadinya folikulogenesis atau pembentukan folikel dan perkembangan folikel. Nah, setelah pembentukan dan perkembangan folikel ini mulai dari seperti yang kita tahu sendiri, mulai dari folikel primordial, sekunder, sampai ujung-ujungnya menjadi antrum atau celah yang mana di sana mengandung banyak sekali estrogen. Nah, estrogen yang meningkat ini semakin banyak, otomatis dia akan memberikan feedback negatif pada hipotalamus yang secara singkat hipotalamus sampai ke bawah di siklus hormon-hormon mempengaruhi siklus haid ini nanti akan menurun juga. Nah, semakin banyak antrum, otomatis FSH dan LH itu akan ditekan. Nah, kenapa FSH dan LH ini ditekan? Itu karena pembentukan folikel-folikel yang akan mempersiapkan di endometrium. Nah, sekarang kita masuk ke fase folikel, yang mana fase folikel ini secara bersamaan akan masuk juga di fase proliferasi. Yang kita tahu bahwa fase proliferasi ini adalah endometrium mulai tumbuh, yang mana sebelumnya ada fase menstruasi, yaitu endometriumnya di sana masih meluruh. Nah, kita masuk di fase proliferasi. Nah, di fase proliferasi ini itu estrogen ini nanti dia akan menekan FSH, yang mana estrogen yang menekan FSH ini akan menyebabkan atresia folikel atau apoptosis. Nah, kematian folikel atau setelah folikel ini terseleksi akan lahirlah namanya folikel dominan, yang mana folikel dominan ini dia akan melepaskan oosit yang akan dibuahi sperma, kemudian kemudian masuk menjadi fase ovulasi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ovulasi adalah terlepasnya oosit sekunder dari folikel dominan. Nah, selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan akan terjadinya lonjakan LH, yang mana lonjakan LH ini itu lonjakan LH ini akan menghentikan siklus sintesis estrogen pada folikel. Kemudian dia juga berfungsi terjadinya meiosis pada folikel Kemudian poin ketiga, dia akan membentuk prostaglandin yang akan memicu terjadinya ovulasi, dan terakhir dia akan memicu sel folikel di nanti fase luteal. Nah, kemudian di sini oosit yang pecah akan keluar, yang mana folikel ini akan berubah menjadi corpus luteum. Nah, ini sudah menjadi corpus luteum, yang mana corpus luteum ini dia mengandung lutein, yang mana lutein ini banyak sekali mengandung prostaglandin. Nah, yang next to know bahwa fase folikel kan tadi dia banyak mengandung estrogen. Nah, sekarang fase luteal dia banyak mengandung prostaglandin.
Nah, corpus luteum ini dia akan banyak mengandung prostaglandin, tetapi dia tetap menekan LH dan FSH. Nah, kenapa dia ditekan? Agar tidak terjadi pembentukan folikel-folikel yang baru, yang mana kita tahu tadi sebelumnya bahwa hanya satu yang akan terjadi ovulasi, yaitu folikel dominan. Nah, setelah itu ternyata estrogen, nah ini hormon estrogen ini dia akan mempersiapkan endometrium di fase proliferasi. Nah, kemudian estrogen ini juga ternyata dia bekerja untuk mensintesis atau merangsang lagi terjadinya progesteron, yang mana progesteron ini dia akan mempengaruhi estrogen ini akan menyebabkan penebalan endometrium jadi dia akan mempengaruhi lagi endometrium ini terbentuk dari yang sebelumnya fase menstruasi yang meluruh ke endometriumnya. Nah, setelah itu progesteron yang meningkat, akhirnya akan terjadi fase sekresi, yang mana fase sekresi ini kelenjar-kelenjar dan semua pembuluh darah itu dia mulai bagus lagi, atau biasa juga kita sebut dengan sebagai fase progestasional atau masa subur. Jadi keluarga yang memprogramkan hamil dia bagus sekali untuk melakukan koitus pada saat fase progestasional atau masa subur. Nah, kemudian sampai di fase sekresi dia ternyata akan mempengaruhi endometrium kembali dengan cara estrogen dan progesteron akan menurun. Nah, estrogen dan progesteron yang menurun ini akan menyebabkan folikel tidak terbentuk atau endometriumnya kembali rusak. Karena folikel-folikel yang tadi dia tidak berhasil dibuahi, folikel yang tadi tidak berhasil dibuahi oleh sperma, akhirnya dia tidak berhasil menjadi corpus luteum, tapi dia berhasil tetapi dia menjadi corpus albicans. Nah, akhirnya mempengaruhi endometrium ini akan rusak kembali, kemudian dia akan meluruh. Setelah rusak dia akan meluruh lagi dan masuk ke fase menstruasi lagi. Jadi seperti definisi tadi di awal bahwa siklus haid ini itu sebenarnya merupakan suatu proses yang siklik atau terjadi secara berulang. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan pada fisiologi siklus haid ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi bismillah, aku fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.